Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal antara Mesran SAE40 dan Mesran B40 ya. Jadi mengapa kok kadang rekomendasinya dua dan penulis nggak bisa langsung rekomendasikan salah satu? Sebenarnya saya rekomendasinya ada banyak ya, karena ada kemungkinan juga Mesran B40 dan Mesran SAE40 itu nggak cocok. Oh ya, untuk yang belum tahu, Mesran SAE40 itu adalah sebutan untuk Mesran SAE40 yang nggak ada huruf B-nya. Sementara itu yang ada B-nya di tengah-tengah botolnya itu disebut B40. Jadi nanti mungkin nama mesrannya nggak kesebut, nyebutnya cuma SAE40 dan B40. Itu ya bedanya. Kalau nyebut SAE40 berarti yang tanpa huruf B di botolnya. Nanti oli lain juga ada cukup banyak juga, sepertinya seperti contohnya oli Fastron diesel, Fastron ungu yang Techno 15W50 ataupun Techno 20W50. Terus juga ada Win 20W50 PCMO, oli Orange, oli GGI B40. Termasuk juga ini oli Petronas Sprinta, Petronas Sintium Moto 4 SP, itu juga termasuk rekomendasi. Yang sudah nggak direkomendasikan itu ada Repsol 20W50. Sebelumnya rekomendasi, sekarang tidak. Oli Silcolene setelah ganti botol jadi nggak terlalu rekomendasi, jadi biasa-biasa saja. Oli Bardahel juga nggak rekomendasi setelah ganti botol, setelah jadi buatan lokal. Oli Total juga setelah bungkusnya nggak lagi merah kok rasanya nggak enak ya. Jadi Total bungkus merah itu rasanya lega banget ya. Yang sementara yang bungkus hitam kalau nggak salah itu sudah nggak enak Bardahelnya. Totalnya bukan bungkus hitam, sorry ya. Oli Total yang bungkus merah sip, oli Total yang bungkus coklat nggak sip. Oli Evalup nggak ikut rekomendasi. Oli ini mungkin cuma untuk yang ngebut saja ya, karena aditifnya kayak aditif RPM tinggi. Oli PTT pengalaman penulis oli PTT pengalaman penulis buruk. Oli Shell, apalagi sudah coba banyak oli Shell dan semuanya punya kesamaan, yaitu bahan olinya cepat rusak, cepat jadi encer ketika dipakai dan nggak tahan untuk touring. Oli Unilopal biasa-biasa, oli Liquim oli biasa-biasa, Idemitsu biasa-biasa. Mungkin yang perlu coba itu oli Shell Advance Power ya. Belum, nanti ya, kumpulkan uang dulu. Prioritas yang murah-murah dhisik lah ya. Nanti kalau ada dana, biasanya ngenteni orang beli di lapaknya penulis, ada uang baru itu yang penulis pakai. Jarang-jarang pakai uang bensin ya. Mohon maaf. Tapi penulis itu biasa rekomendasi awalnya adalah Mesran SAE40 atau B40. Kalau motornya bebek atau motor lagi, penulis seringnya rekomendasi Mesran B40. Kalau motornya Matic, kadang Mesran SAE40, kadang Mesran B40. Penulis tebak-tebak dari medannya, dari areanya. Mengapa kok sampai begitu? Mengapa kok sampai Mesran SAE40 sendiri, Mesran B40 sendiri? Karena ya ada kelemahan dan keunggulan masing-masing. Jadi Mesran SAE40 itu secara general lebih baik dari kebanyakan oli. Tapi olinya termasuk yang minim aditif. Jadi kalau dibanding oli-oli yang kaya aditif dalam kondisi baru ya, jadi bukan setelah lama dipakai tapi ketika masih baru dituang, itu oli
Mestran XA40 bakal kalah halus. Jadi oli-oli yang banyak aditifnya kayak oli Motul Multipower, oli Adnoc, oli apa mana sing masih relevan aditif akeh, Ravenol TSI sama oli-oli HDEO macam ya termasuk Shell Rimul Air 4 R2 gitu ya. Jadi kalau dibanding oli HDEO kalah ya. Aditifnya kurang, aditif terutama untuk RPM rendah ya, RPM tinggi juga kurang sih, apalagi karena olinya oli lama, jadi aditifnya mungkin masih mengandalkan hanya ZDDP, mungkin nggak pakai boron, nggak pakai molybdenum ya, bahkan yang MOS2 mungkin juga enggak. Sementara itu yang modern sudah nggak lagi pakai MOS2 tapi pakai MODTC. Jadi ada dua zaman yang kelewatan ya. Oli Mestran XA40 juga Mestran B40 sudah tidak lagi dicantumkan di produk Pertamina ya. Jadi ya ada ketakutan bahwa oli ini sudah tidak diproduksi lagi. Nah, walau ada kelemahan di aditif yang kurang, Mestran XA40 jadi oli yang selama ini paling kuat ketika digeber ya. Jadi olinya itu kekentalannya terkesan tidak berubah sama sekali walau digeber lama, walau digeber ya cukup lama ya, kira-kira 2 menit lah anggap aja gitu. Dipakai gaspol-gaspolan ya, jadi walau kecepatan maksimumnya cuma 50, menulis rem gas gitu ya, itu tetap ya olinya itu tidak banyak berubah kekentalannya. Suara dari 2 km sampai 20 km itu tetap halus, tetap nggak banyak berubah. Dan ini tidak bisa dikalahkan oleh banyak oli lain, walau yang sama-sama XA40, walau yang olinya PAO, walau yang olinya ester. Jadi penulis sudah coba misalnya Ravenol ester, FK PAO ester, oli pemaneh PAO, Kawasaki PAO, Ravenol TSI, Delvaguan. Entah ya mengapa ya, padahal olinya secara kimianya itu adalah bahan oli grup 1, tapi entah mengapa secara kemampuan bisa lebih tinggi dari bahan oli PAO ya. Ya mungkin karena oli PAO nya terlalu banyak mengandung viscosity index improver kali ya. Tapi yang jelas Mestran XA40 jadi oli yang benar-benar paling stabil kekentalannya, paling tidak berubah. Cuma ya itu aditif. Nah, untuk mengatasi kelemahan oli Mestran XA40, penulis melengkapinya terutama dengan aditif tambahan. Dan aditif yang selama ini penulis anggap cocok untuk sementara ya, karena penulis nyoba GGI, oli samping GGI itu nggak begitu bagus. Yang cocok sementara adalah Gasoli G1000. Opsi nomor 2 adalah Evalup 2T botol hijau. Untuk sementara nggak ada nomor 3-nya. Jadi untuk melengkapi aditifnya Mestran XA40, penulis rekomendasikan Gasoli G1000 botol hitam. Menggunakan Gasoli G1000 botol hitam betul-betul mengatasi kelemahan Mestran XA40 dari sisi kekurangan aditifnya. Setelah pakai Gasoli G1000 botol hitam, terasa sekali bahwa jadi benar-benar halus ya suara mesinnya. Terus tentu ya untuk pelengkap tambahan
pakai minyak goreng. Kalau minyak goreng yang paling ideal untuk campurannya meseran SAE40 itu adalah KCO. Kenapa KCO? Karena KCO itu ada campuran minyak jagungnya juga yang membuatnya lebih tahan sir ya, lebih tahan kocokan tinggi. Jadi kalau pakai selain KCO, pakai minyak sawit, apalagi pakai Sabrina, itu ketahanan olinya akan turun ya. Jadi yang dari asalnya kekentalannya konsisten, terus itu akan jadi cepet encer kayak oli biasa kalau misalnya dicampuri Sabrina. Kalau dicampuri Bimoli klasik nggak begitu, dicampuri Vilma nggak begitu, tapi masih tetap lebih baik kalau pakai KCO ya. Kalau nggak ada KCO, boleh pakai CCU Koren campur Vilma atau Dianas Koren campur Vilma. Kalau minyak canola menurut penulis kurang begitu cocok ya untuk motor. Kalau canola itu kayaknya cocoknya untuk mobil. Jadi itu ya, karena minim aditif maka oli meseran SAE40 kurang begitu cocok untuk tanjakan atau kalau bawa beban, kalau boncengan, kalau ridernya berat. Kalau sudah ditambahi gasoli G1000 ya tentu ceritanya lain lagi ya. Kalau sudah campuri gasoli G1000 ya tentu bakal jadi kuat juga untuk dipakai nanjak. Dan malah beberapa orang ngomong kalau sudah dicampuri gasoli G1000 entah kenapa tenaga jadi kayak nambah. Penulis sendiri juga ngerasakan gitu, dan ya entah ya bagian apa dari gasoli G1000 yang bikin tenaga itu nambah. Apa kompresi jadi meningkat atau apa ya, penulis nggak tahu. Tapi kalau tanpa gasoli G1000 maka cocoknya meseran SAE40 itu adalah dalam kondisi jalan yang bukan tanjakan, bukan beban. Jadi kondisi yang menuntut kekentalan yang konsisten, seperti misalnya touring jalan datar, sering dipakai ngebut, kecepatan tinggi, terus macet-macetan ya. Kondisi yang menuntut kekentalan olinya harus konsisten, harus tetap. Nah, meseran B40 beda lagi. Entah ya, walau sama-sama single grade, meseran B40 itu secara daya tahan entah mengapa di bawahnya meseran SAE40. Daya tahan terhadap panas, daya tahan terhadap oksidasi, daya tahan terhadap RPM tinggi juga rasanya kok di bawahnya meseran SAE40. Dari sisi kekentalan juga nggak sebaik meseran SAE40. Jadi meseran B40 masih ada penurunannya, walau tentu ya kalau dibandingkan oli-oli lain ya masih jauh lebih tinggi ya, levelnya sangat jauh di atasnya. Meseran B40 tapi aditifnya lengkap, nggak perlu tambahin gasoli G1000 sudah lengkap. Walau tetap ya kalau ditambahi gasoli G1000 akan lebih lengkap lagi, karena aditif meseran B40 ya mestinya aditif oli lama ya. Entah ya gasoli G1000 itu aditif apa aja, tapi kalau pakai gasoli G1000 kayaknya lengkap sekali aditifnya ya. Itu katanya teknologi Jerman, mbuh teknologi Jermane sopo ya, karena rasanya ya bukan liqui moly, mbuh Jerman sing ndi lah. Biasanya kalau kayak gitu-gitu jarang diomongkan. Tapi yang jelas tanpa apa-apa ya, maksudnya tanpa minyak goreng, tanpa oli samping, gasoli G1000 itu sudah siap untuk pemakaian dengan beban berat. Ya maklum juga lah, meseran B40 kan oli diesel, oli HDO. Dan resepnya juga resep lama, bukan resep modern, sehingga aditifnya nggak ada pembatasan, terutama aditif pelicin itu nggak ada pembatasan, nggak kayak oli HDO modern sing ono disebut low subs atau mid subs, sing high wis gak ono ya.
Entah kalau model ACA berapa itu ya. Tapi yang jelas secara aditif, pelicinnya Mesran B40 itu kayaknya masih belum dilimitasi ya. Jadi mungkin kandungan JDDP masih 2400 ppm atau berapa, dibanding kalau sekarang cuma 1200 maksimal. Bahkan kalau yang low subs antara 600 sampai 800 ppm saja. Jadi Mesran B40 ya bisa dipakai baik untuk di tanjakan, pegunungan, ataupun dia di daerah-daerah lain. Nah, gimana terus kalau pakai Mesran B40 itu terlalu kental, atau pakai Mesran SA40 terlalu kental, terlalu berat? Ada dua opsi ya. Yang satu pakai campuran minyak goreng. Campuran minyak gorengnya ditambah jadi 20% atau bahkan sampai 40-50%. Yang kedua adalah pakai oli lebih encer. Cuma sayangnya penulis nggak bisa rekomendasi oli encer ya. Mungkin paling banter Ravenol DXG gitu ya, yang oli PAO. Oli lain nggak tahu, maaf. Paling juga Fastron LCGC, itu pun ya berdasar rekomendasi orang lain. Oli encer yang lebih encer yang penulis pernah coba ya itu Fastron Diesel. Itu olinya lebih encer daripada Mesran B40. Kalau Mesran B40 terlalu kental ya silahkan coba itulah. Yang mahal ada Ravenol DXG, yang lebih murahan ada Fastron Diesel, atau kalau mau coba ya Fastron LCGC. Terus untuk kalau terlalu encer gimana? Kalau terlalu encer masih ya campur minyak goreng, cuma rasionya 10% maksimal. Jadi campuran minyak gorengnya maksimal 10%. Terus olinya yang diganti, bukan oli Mesran SA40 lagi, tapi pakai misalnya Fastron 15W50, pakai Win 20W50 PCMO. Wes itu ya. Kalau FK Pau Ester atau oli apa jenenge yang sekarang ini Petronas Syndium, menurut penulis terlalu terlalu encer kayak ya, mudah jadi encer. Jadi angka 10 itu di depannya itu jadi encernya karena rupanya olinya dijadikan kental mengandalkan additive viscosity index improver. Jadi ini oli 10W50 ini rasanya lebih mirip oli 10W40 ya. 10W40 sing rotok kentelan. Jadi ya penulis sebenarnya penasaran juga, pengen nyoba oli 20W50 nya Petronas. Kayaknya penulis belum pernah ya. Cuma repotnya Petronas nggak ada ya 20W50. Kalau yang baru-baru 20W40. Entah kalau ada 20W50 dan nggak langka, penulis niat akan coba. Jadi ya sebenarnya cuma itu sih. Kalau merasa jalannya datar, macet-macetan, panas, butuh dipakai lama, touring, silakan Mesran SA40. Kalau tanjakan Mesran B40. Tapi ya kalau penulis sih idealnya ya, yang lebih penulis suka adalah Mesran SA40 tapi dicampuri gasoli G1000 botol hitam. Jadi aditifnya ngandalkan dari aditif oli samping itu.
Itu yang menurut penulis paling sip ya. Yang sudah begitu mungkin cuma itu ya mobil penulis ya, karena yang Honda Beat Next 2 itu ngisi olinya sebelum kenal Gasoli G1000 botol hitam sudah berapa tahun wis mbuh lali wis lupa yes. Mestinya ya lebih dari setahun. Yang Beat itu suara mesin masih halus ya, tapi kalau dipakai jarak 10 kilometeran jadi agak kasar, tapi wes si kutok udah loli 10 km 10.000 km sing mobil kebablasan mana. Yang mobil malah sudah 12.000 km ya. Dan ini pun ngisi olinya masih nego nego sama istri. Rencana untuk mobil nulis mau pakai Mesran SAE40 2 botol aja, itu pun mungkin nggak semua. Mungkin 20% KCO, 5% Gasoli G1000, karena kapasitas sekitar 2,7an gitu mungkin kalau nggak salah ya, sekitar 600 ml KCO, 150 Gasoli G1000. Terus wes sisane diisi Mesran di SAE40 sampai full. Rencananya begitu ya. Kalau yang sekarang ini oli yang sebelumnya pernah penulis drain di umur berapa itu, penulis drain terus kurangi, terus penulis tambahkan minyak goreng sama Gasoli G1000 balik nomane menjeru, sisane untuk ngecat kayu. Wes itu ya. Suara mesin sampai sekarang masih termasuk halus ya. Susah emang untuk dengar suara kasar mesin mobil gitu. Pokoknya kalau suara sak-sak ya terus lah. Oli ini saya wis sudah coklat gelap ya, sudah waktunya ganti oli. Buh, pirang 1000 kilometer. Yang jelas nggak ada lumpur sama sekali, karena kan juga masih masih cuma beberapa kali. Mobil umur mau 30.000 km, ganti oli masih cuma 2 kali. Oli yang paling pendek kepakainya justru oli Fastron 15W50. Jadi sebelum Mesran SAE40 olinya itu Fastron 15W50 yang diisi sama bengkele keluwen akeh ya. Penulis saat itu nggak punya baute, tadi nggak iso ngetokno. Ya wes lah, itu aja. Jadi gampangannya kalau Mesran SAE40 itu adalah untuk jalan datar, untuk macet-macetan. Oh iya, untuk sisi tenaga, karena Mesran SAE40 itu aditif sedikit, tenaga itu akan lebih banyak keluar. Jadi kalau mau cari akselerasi, mau top speed, maka olinya Mesran SAE40. Kalau mau tambah aditif yang lain-lain ya silahkan. Pokoknya oli balap-balapan penulis rekomendasi Mesran SAE40. Kalau misal kurang encer, campuri minyak goreng. Kurang encer nemen, campuri sampai 50%. Pingin lebih halus, Gasoli G1000. Apa mana? Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.